Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Nah, sekarang kita buka bab 2 tentang iman kepada malaikat Allah. Kemarin kita telah membahas tentang nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, ada yang ditanyakan tentang pelajaran kemarin? Tidak, Bu. Sekarang kita lanjut ke bab 2 tentang iman kepada malaikat Allah. Siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang ditugaskan untuk selalu beribadah kepada Allah. Ada malaikat yang ditugaskan hanya bersujud saja kepada Allah, ada yang ditugaskan hanya untuk rukuk saja. Dan ini ada 10 malaikat. Nah, 10 malaikat ini bertugas berbeda-beda yang wajib diketahui oleh orang Islam. Nah, sekarang menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat terlebih dahulu. Malaikat itu bersifat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, malaikat itu tidak terlihat oleh mata telanjang ya. Malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang wajib diimani tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti angin, ini juga tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, yang kedua, malaikat diciptakan dengan memiliki sayap. Memiliki sayap, bisa terbang, bisa melihat orang, ya, Bu. Ya, supaya bisa melihat semua perilaku kita. Malaikat senantiasa sujud kepada Allah. Ya, sejak malaikat diciptakan, malaikat langsung sujud kepada Allah. Hingga hari kiamat nanti, malaikat akan sujud kepada Allah. Yang keempat, malaikat tidak memiliki rasa angkuh dan letih karena sifat malaikat itu tidak sama seperti sifat manusia. Sifat malaikat itu hanya memiliki sifat beribadah kepada Allah, karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Yang kelima, malaikat selalu melaksanakan perintah Allah. Malaikat tidak pernah yang namanya mengingkari utusan Allah. Yang kedua, nama-nama dan tugas malaikat. Ya, ada 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Nah, yang satu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu berupa seperti Al-Quran. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Tapi wahyu yang diturunkan secara langsung dari malaikat kepada Nabi itu tapi tidak dibukukan di dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Yang B, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Tugas malaikat Mikail yang pernah dilakukan bersama malaikat Jibril. Nah, ini ada tugas malaikat Mikail yang pernah dilakukan dengan malaikat Jibril. Satu, ketika malaikat Jibril menjalankan tugas untuk membela dada Rasulullah untuk dicuci hatinya. Nah, itu dengan malaikat Mikail. Yang kedua, malaikat Mikail bersama malaikat Jibril mendampingi Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, sekarang malaikat Israfil sedang apa? Malaikat Israfil sedang menjaga terompet. Nanti kalau sudah hari kiamat, maka terompetnya ditiup. Yang keempat, malaikat Israel
bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, semua itu yang mencabut malaikat Israil. Yang keempat, malaikat mungkar bertugas menanyai dalam kubur. Mungkar dan nakir ini sama tugasnya, menanyai di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib tugasnya mencatat amal baik. Nah, segala amal baik kita, beribadah dalam hal sholat, puasa, membaca Quran, itu semua dicatat oleh malaikat raqib. Sedangkan malaikat yang ke-8 adalah malaikat atid yang mencatat semua perbuatan jelek seperti minum minuman keras, maksiat dan lain sebagainya, itu dicatat oleh malaikat atid. Yang ke-9, malaikat ridwan bertugas menjaga neraka, bertugas menjaga surga. Nah, nanti di hari kiamat itu apabila kita akan masuk ke dalam surga, semoga saja ya, itu kita akan bertemu dengan malaikat ridwan. Yang ke-10, malaikat Malik atau biasa disebut dengan malaikat Zabaniyah. Ini bertugas dengan menjaga neraka. Yang ketiga, perilaku iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu meyakini dengan sepenuh hati di dalam hati bahwa kita beriman bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Iman kepada malaikat mencakup meyakini di dalam hati yang diucapkan secara lisan dan ditunjukkan dalam perbuatan. Berikut perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. A. Selalu berhati-hati dengan mempertimbangkan suara hati, baik karena malaikat Jibril yang selalu mengawasi dia dengan wahyu dan ilmu. Jadi kita dengan beriman, bagaimana cara beriman kepada malaikat? Kita yakin bahwa kita selalu pada pengawasan malaikat sebelah kanan dan kiri kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Yang B. Selalu optimis dan mencari penghidupan karena yakin ada malaikat Mikail yang membagi rezeki, bahwa kita wajib berikhtiar bekerja, tapi kita meyakini bahwa malaikat Mikail akan membagi rezeki. Yang C. Hidup di dunia tidak semena-mena, bahwa kita akan berakhir dengan malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Yang D. Berusaha untuk memperbanyak perbuatan baik sebelum malaikat Israel melaksanakan tugas untuk mencabut nyawa. Yang E. Selalu berhati-hati dalam berbuat karena ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk. Yang F. Berusaha berbuat baik untuk persiapan setelah mati karena yakin ada malaikat mungkar dan nakir yang menanyai di dalam kubur. Jadi kita selayaknya kalau berbuat ibadah harus mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, dan ketika kita mati akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang D. Menjauhi segala larangan Allah agar tidak tergolong orang-orang yang ahli neraka dan dijaga dari malaikat Malik. Yang H. Memperbanyak amal saleh agar menjadi ahli surga dan dijaga oleh malaikat Ridwan. Sekarang yang keempat, beriman kepada hikmah, beriman kepada malaikat Allah. Malaikat tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya dan selalu bertasbih kepada Allah. Setiap mukmin harus meyakini hal itu. Iman kepada malaikat apabila dilaksanakan dengan benar akan mendatangkan hikmah sebagai berikut. 1. Mengetahui keagungan, kekuatan, serta kesempurnaan kekuasaan Allah. Dengan kita beriman kepada malaikat, kita maka
meyakini bahwa Allah itu lebih agung dari segala-galanya. Yang B, istiqomah dan menaati aturan dan perintah Allah. Kita dengan mempercayai adanya malaikat, kita yakin bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat dan kita selalu menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang C, senantiasa bersabar dalam segala hal, baik dalam duka maupun suka. Baik kita suka ataupun duka, kita selalu ingat kepada Allah. Yang E, selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia. Nah, untuk bab selanjutnya, keterangan tentang jin, iblis, dan setan kita bahas minggu yang akan datang. Sebelum kita tutup, Ibu mau menanyakan, apa tadi yang dinamakan, apa tadi tugas dari malaikat Mikail? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa tugas dari malaikat Mikail? Mencabut nyawa. Malaikat Pembagi Mikail rizki, apa? Bu. Pembagi rizki. Terus tadi apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Hikmahnya dilindungi dari malaikat Malik. Bukan, Bu. Selalu istiqomah. Terus sifat-sifat malaikat, tadi malaikat terbuat dari apa? Dari nur. Dari cahaya atau nur. Terus apalagi sifatnya malaikat? Selalu taat beribadah. Ya, terus apa lagi? Siapa yang bisa? Tidak pernah Memiliki membangkang. Saya tidak pernah membangkang. Betul. Betul, Bu. Nah, kalau begitu sudah paham, mari kita tutup dengan bacaan doa agar ilmu kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.